Kita masih di tema bulan ini, saudara, bicara tentang kerja. Bagaimana pekerjaan itu bisa menjadi sesuatu yang bukan sekedar kita lagi cari berkat, tetapi kita menjadi berkat. Amin, saudara. Dan hari ini kita mau bicara soal sibuk. Sebuah kata yang dekat sekali dengan dunia kerja, yaitu sibuk, saudara. Pertanyaan awalnya adalah, apakah salah kalau kita itu sibuk? Salah nggak, saudara? Apakah sibuk itu berdosa? Jawabannya tentu tidak, bukan? Tapi di zaman sekarang, saudara, ada satu pengertian yang salah tentang kesibukan, yaitu banyak orang salah mengartikan kesibukan sebagai tanda kesuksesan. Jadi banyak orang sekarang, terutama anak muda, berpikir bahwa kalau dia tambah sibuk, itu artinya dia tambah sukses. Dan itu bukan cuma dia sedang menyibukkan diri dengan pekerjaannya, tetapi juga seringkali setelah bekerja, itu menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang lain. Sampai orang kalau bertanya dia, oh nggak bisa, nggak sempat, sibuk. Oh mau ke gereja, nggak bisa, sibuk. Mau pergi sama teman-teman, nggak bisa, sibuk. Karena menyibukkan diri dengan berbagai hal, termasuk di luar pekerjaan. Apapun yang terjadi. Termasuk sekarang, saudara, karena zaman media sosial, ada orang-orang yang sibuk, itu mengikuti tren tentang tempat makan terbaru di Palembang, misal contohnya. Jadi lihat IG, contohnya, ada tempat makan baru, besok kita harus coba yang ini. Besok keluar lagi IG yang baru, kita harus ikutin yang ini. Tiap hari pindah-pindah restoran demi apa? Supaya kesannya di instastory-nya, oh aku udah pergi ke restoran yang ini, udah pergi ke restoran ini, udah pergi ke restoran ini, dan itu membuat dia kelihatan sibuk, membuat dia kelihatan sukses, membuat kehidupannya terasa berarti. Yang seperti inilah tentu saja Tuhan nggak mau, saudara. Kita itu menyibukkan diri dengan hal-hal yang sebenarnya belum tentu ada gunanya, tidak membangun. Dan Tuhan ingin memperingati kita tentang apakah betul sibuk itu sesuatu yang bisa membahayakan kita. Saya ajak saudara baca firman Tuhan di Ulangan 5, ayat 12-14. Mari kita buka handphonenya, Alkitabnya, di Ulangan pasal 5, ayat 12-14. Ulangan pasal 5, ayat 12-14. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Ulangan 5 ayat 12-14. Kita baca bersama-sama deh 3 ayat ini ya. 1, 2, 3. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Saya kasih saudara dulu ringkasan dari ayat ini berkata demikian. Tuhan bilang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu adalah perintah Tuhan. 6 hari lamanya kau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ke-7 kita disuruh melakukan sesuatu yang namanya Sabat. Dan bukan cuma itu, di bagian terakhir ayat 14 dikatakan juga hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Nah, saya ajak saudara melihat sesuatu yang menarik, saudara. Bicara soal kesibukan adalah Tuhan itu tidak mau kita sibuk sampai tidak punya istirahat. Karena sibuk tersebut adalah sesungguhnya kita melanggar perintah Tuhan, saudara. Karena dikatakan tadi adalah Sabat itu adalah perintah Tuhan. Dan sebelum saudara berpikir apakah ini bicara soal ibadah bahwa hari Minggu cuma harus ke gereja atau bagaimanapun, saya ingin saudara lihat lebih dalam tentang ayat ini, saudara. Situ dikatakan bahwa kita baca di Ulangan 5. Ulangan 5 itu bicara tentang 10 perintah Tuhan. Saudara masih ingat 10 perintah Tuhan? Yang pertama apa? Yang pertama apa, saudara? Ya, jangan padamu ada Allah lain. Yang kedua, jangan buat patung. Yang ketiga, ayo apa? Ulangan nih, kita hari ini ulangan. Kalau nggak selesai nggak boleh pulang, saudara. Ya. Yang ketiga apa? Apa? Ingatlah khusus hari Sabat itu yang 4. Yo.
Nah, lupain dulu nggak apa-apa saudara ya. Ada tentang membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, segala macam toh. Dan perhatikan bahwa Tuhan taruh hukum keempat, perintah keempat, salah satunya ada bicara tentang Sabat. Perintah untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat itu sama pentingnya dengan soal kita nggak boleh bunuh orang, kita nggak boleh mencuri, kita nggak boleh menzinah, kita harus menghormati ayah dan ibumu. Tuhan menaruh ini begitu penting sampai ditaruh dari salah satu dari 10 hukum Tuhan. Mengapa ini penting saudara? Saya ingin ajak saudara berpikir tentang mendalami ini. Dari saudara perlu pelajari dulu tentang arti kata Sabat, ingatlah dan kuduskanlah. Karena seringkali di gereja, kata Sabat atau ayat ini cuma diterjemahkan adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, yang artinya hari Minggu harus pergi ibadah. Waktu dulu saya kecil, saya juga diajarin cuma sebatas itu saudara. Dan saya ingin ajak saudara belajar lebih dalam tentang itu nggak salah, tapi ada pengertian lebih dalam tentang Sabat. Dan untuk tahu itu kita perlu mengerti 3 kata ini. Yang pertama adalah Sabat. Sabat itu artinya adalah berhenti, tenang, pause, istirahat. Tuhan suruh kita untuk ingat dan menguduskan sebuah hari di mana kita itu berhenti, kita tenang, kita pause, kita istirahat. Dan kata ingatlah, itu artinya bukan cuma sekedar jangan lupa, ingat. Bukan cuma itu, arti kata itu menarik saudara, dikatakan itu bicara soal peliharalah. Hari di mana Tuhan suruh kamu berhenti, hari Tuhan suruh kamu beristirahat, untuk pause, peliharalah, lindungilah, rayakan. Itu ingatlah. Dan lindungi itu, saya tambahkan sedikit, yang Tuhan suruh lindungi bukan sekedar lindungi pohon atau lindungi hewan. Ini kata yang dipakai adalah bicara tentang melindungi dirimu sendiri. Kata lindunginya. Oke, sabar sedikit saudara. Kuduskan, yang ketiga. Itu bicara tentang bukan jangan berdosa. Jadilah orang suci, bukan. Kata kuduskanlah artinya bicara tentang mengkhususkan satu hari, mempersiapkannya, dan memisahkannya. Nah, kalau kita gabungkan 3 kata ini, kita bakal dapat pengertian Sabat adalah begini. Perintah keempat itu bicara soal ini. Kita diminta untuk selalu siapkan waktu secara khusus untuk berhenti, menenangkan diri, beristirahat. Kita diminta memelihara perintah itu, melindungi perintah itu untuk istirahat, seperti kita harus melindungi diri kita sendiri. Dan karena itu, ini sebuah perintah yang sangat penting, sejajar dengan kata tidak boleh membunuh, tidak boleh berzinah, tidak boleh mencuri. Sangat penting saudara. Karena sekali lagi firman Tuhan berkata, lindungi perintah ini, lakukan perintah ini, rayakan perintah ini. Karena ini sepenting nyawa kamu yang berharga. Ngomong dulu kanan kiri. Sepenting nyawa. Apa sih yang biasanya lakukan? Apa yang biasanya manusia lakukan untuk melindungi nyawanya sendiri? Kita mau bicara tentang 3 ahli, saudara. Contohnya ahli menyelam. Seorang yang ahli selam, saudara, ahli yang nyelam, meskipun dia ahli, pintar melakukannya, dia bakal pakai baju selam untuk menyelam. Mengapa? Karena baju selam itu dirancang khusus untuk melindungi kita. Kalau kita nyelam sampai kedalaman yang dalam, kita nggak bakal mati kedinginan di air. Dan dipakai supaya kalau kita menyelam ke air, kita nggak bakal gampang tergores. Entah oleh ikan yang tajam, atau batu karang, atau apapun, itu gunanya baju selam. Jadi orang yang ahli selam, meskipun dia ahli, meskipun dia pinter, dia nggak bakal berkata, oh aku sudah hebat, aku bakal langsung nyelam, nggak pakai baju apa-apa. Dia tahu persis bahwa dia harus melindungi dirinya sendiri. Contohnya lagi, topi ini saudara, kira-kira ahli bangunan pakai topi ini gunanya buat apa sih? Apa supaya keren aja? Karena ternyata saya baca perintahnya adalah kalau tukang itu kerjain proyek, ini harusnya wajib nih dipakai. Terutama di bangunan yang tinggi. Apa sih gunanya saudara?
melindungi kepalanya dari takutnya ada benda jatuh dari atas, atau setidaknya melindungi dari kepalanya kena terik matahari. Meskipun dia ahli membangun, dia harus pakai perlindungan supaya hidupnya aman. Satu lagi adalah gambar ini, saudara. Ini bicara soal orang yang pintar nembak. Entah tentara, entah polisi, dia ahli nembak. Meskipun dia ahli nembak orang, tapi kalau bertugas, dia bakal disuruh pakai namanya rompi anti peluru. Mengapa? Karena meskipun dia ahli, dia hebat nembakin orang lain, dia juga harus sadar bahwa dia juga bisa ditembak orang. Saya ingin ajak saudara dengan pemikiran ini, berpikir tentang mengapa sih Tuhan sepertinya meribetkan kita dengan aturan, menyusahkan kita dengan aturan, merepotkan kita dengan aturan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, karena itu penting seperti kita melindungi nyawa kita sendiri. Karena Tuhan berkata demikian, meskipun kamu adalah orang yang paling pintar di bumi, meskipun kamu adalah seorang yang ahli di bumi, kalau kamu nggak melindungi dirimu sendiri, ada bahaya, bahkan sanksi yang bisa jatuh pada diri kita. Dan sekali lagi, karena itu, Sabat itu bukanlah anjuran Tuhan, tetapi perintah Tuhan, saudara. Apa bedanya anjuran dengan perintah? Ayo. Apa bedanya anjuran dengan perintah? Contoh deh, anjuran dokter dengan perintah dokter. Apa bedanya, Cemeri? Betul. Tadi bakso Palembangnya nih. Anjuran, nak digawe ke payo, tidak digawe ke sudah. Kalau perintah, harus. Betul? Kalau dokter mengajukan sesuatu, kita boleh lakukan, kita boleh lakukan, kita boleh tidak lakukan, dan nggak ada sanksinya, nggak ada bahayanya. Betul? Tapi Tuhan taruh ini di 10 perintah Tuhan. Mengapa? Supaya kita harus melakukannya. Karena ternyata Sabat itu bicara soal melindungi diri kita sendiri, saudara. Kita nggak boleh jadi orang-orang yang terlalu sibuk, nggak mau istirahat, atau menyibukkan diri kita dengan terlalu banyak hal yang nggak penting di dunia ini. Karena apa? Karena ada sanksi. Kalau kita gagal melakukan perintah ini, kita bisa membahayakan diri kita bisa membahayakan kesehatan diri kita, secara fisik, kesehatan mental juga, dan bukan cuma itu, orang-orang di sekitar kita juga bisa tersakiti. Seringkali orang lupa bahwa kesibukan dapat membuat kita melupakan untuk apa dan siapa kita bekerja. Kalau kita bekerja untuk kita berkata untuk orang tua, atau untuk anak, atau untuk pasangan, setiap kali kita bekerja harusnya mereka happy dong dengan keadaan itu. Betul nggak? Tapi kalau mereka merasa ada sesuatu yang hilang, kita perlu pikirkan baik-baik, apakah pekerjaan kita sudah pada porsi yang sesuai. Kalau kesibukan kita itu melukai orang yang kita sayang, siapapun yang kita berkata kita sayang, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu keluarga, termasuk Tuhan. Kalau kita berkata kita sayang Tuhan, maka kita tidak bakal terlalu sibuk sampai tidak punya waktu buat orang kita sayang, termasuk Tuhan. Amin? Amin? Kan ada orang-orang tuh begini soalnya, saya sering kali menemukan, saya sibuk kerja, lalu sudah itu saya harus sibuk olahraga, untuk menjaga kesehatan dirinya. Kelihatannya sangat penting, betul. Tapi kalau itu dilakukan dengan menyampingkan bahwa ada orang-orang yang butuh kehadiran kita di rumah, lalu mereka berkata, ayo temenin deh. Kalau kita berkata sibuk, nggak sempet. Ada sesuatu yang salah kita sudah lakukan dan perlu kita perbaiki, saudara. Mari kita menyadari dulu, satu, Sabat itu perintah Tuhan.
Tuhan memerintahkannya, artinya kita harus melakukannya. Untuk apa? Untuk tidak membuat orang-orang di sekitar kita terluka, dan untuk membawa kepada kita keuntungan. Karena kita sudah melakukan perintah Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, jangan terlalu sibuk sampai kita lupa melakukan prinsip sabat. Terutama apa, saudara? Karena waktu kita terlalu sibuk, sesungguhnya kita punya bahaya untuk memberhalakan dirimu sendiri. Dan sekali lagi, mengapa Tuhan taruh perintah ini sejajar dengan jangan ada padamu Allah lain, jangan buat patung, menyerupai apapun, hormati ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina. Mengapa? Karena Tuhan tahu persis, kalau kita terlalu sibuk, kita berpikir bahwa sibuk itu berarti sukses. Kita perlu sadar, saudara, pada akhirnya kita bisa menjadi orang yang terlalu memuja-muja bukan Tuhan, tetapi diri kita sendiri. Kita bisa menjadi orang yang mengagung-agungkan bukan Tuhan, tetapi diri kita sendiri. Dan begitu itu terjadi, berhala kita itu bukan dukun, bukan jimat, bukan patung, bukan kalung, tapi kita perlu sadar bahwa berhala itu bisa jadi adalah diri kita sendiri. Kapan kita tahunya diri kita bisa jadi berhala, saudara? Pertama adalah waktu kita lebih mengejar kesenangan kita daripada kesenangan Tuhan. Kita menjadi berhala waktu kita lebih takut kenyamanan kita terganggu daripada iman kita terganggu. Kita menjadi berhala waktu kita mengutamakan apa yang kita mau daripada apa yang Tuhan mau. Kita menjadi berhala waktu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri lebih daripada kita mengandalkan Tuhan. Saya ajak saudara lihat satu ayat. Ayat ini pernah saya khotbahkan tahun lalu rasanya. Yesaya 30 ayat 15-16. Kita baca sama-sama, di depan ada 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Kamu tak mau pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ayat ini ngomong begini loh. Firman Tuhan ngomong, dengan bertobat dan tinggal diam. Itu artinya apa? Bicara soal sabat. Oke? Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang. Sekali lagi itu bicara soal apa? Sabat. Dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu nggak mau. Kamu berkata bukan. Kami itu mau naik kuda dan lari cepat. Kami mau terus berusaha, terus sibuk. Tuhan berkata kalau kamu lakukan itu, melanggar perintah Tuhan, kamu bakal lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau kendari kuda tangkas, kami mau kalahkan pesaing-pesaing, kami mau punya kuda yang lebih cepat, lebih hebat dibanding orang lain. Lalu firman Tuhan berkata, maka para pengejarmu, maka pesaing-pesaingmu yang kamu pengen kalahkan, mereka bakal lebih tangkas lagi, lebih hebat lagi. Karena apa? Sesungguhnya, waktu kita tidak melakukan sabat, kita tuh pada akhirnya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kehebatan kita, dan kita akhirnya memberhalakan diri kita sendiri, dan kita lupa siapa Tuhan dan siapa kita. Waktu kita terlalu sibuk dan sukses, berhasil, akan sangat gampang kita lupa bahwa ada tangan Tuhan yang mengerjakannya, bukan tangan kita. Ada karya Tuhan yang mengerjakannya, bukan karya kita. Karena itu, saudara, sekali lagi, Tuhan berikan pada kita perintah, 1 hari, khususkan 1 hari, untuk selalu belajar berhenti, untuk pause, untuk istirahat, agar jangan sampai kita berhalakan diri kita sendiri. Agar kita ingat, Tuhan, bahwa ada Tuhan dan kita bukan Tuhan. Ngomong dulu kanan kiri, ada Tuhan dan aku bukan Tuhan. Hal sederhana ini, ada Tuhan dan Tuhannya bukan aku.
Itu seringkali kita bisa gampang lupa, saudara. Kita bisa lupa bahwa tuannya kita, bosnya kita ada di atas. Dan kita adalah orang-orang menjadi hambanya, karyawannya Tuhan, rekannya Tuhan. Karena itu Tuhan berkata sekali lagi, khususkan 1 hari untuk istirahat, untuk pause, untuk tenang. Lalu bagaimana kita bisa melatih diri kita melakukannya? Disinilah fungsinya, saudara. Mengapa kita melakukan yang namanya ibadah komunal seperti ini? Karena kalau saudara sadar, sesungguhnya ibadah itu bicara soal apa? Bicara soal kita berhenti, tenang, kita istirahat di hadirat Tuhan bersama-sama. Betul nggak sih? Betul? Ibadah adalah soal kita berhenti. Nggak ada kan di antara kita yang lagi kerja sekarang? Ada? Sambil kerja sekarang? Ada yang ikut ibadah lalu sambil teleponan? Kemarin ada, sudah bertobat sekarang. Oke. Ada yang sambil sekarang masih sambil kerja? Lagi beribadah enggak kan? Karena apa? Kita sedang melatih diri kita untuk kita berhenti lakukan yang lain. Kita berhenti, kita belajar tenang, kita pause, dan kita melakukannya di hadirat Tuhan. Itulah fungsinya ibadah kita. Mengapa? Kita melakukannya untuk melatih kita untuk ingat bahwa kita bukan Tuhan, ada Tuhan. Bahwa aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri, ada kekuatan Tuhan yang mendampingi aku. Dan karena itu, ibadah adalah sesuatu yang penting. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang terlalu sibuk, sampai ibadah pun gak sempet. Kalau saudara gak bisa ikut ibadah pagi, ada ibadah sore. Dulu kita punya 3 kali ibadah sebelum pandemi. Ada 7.30, ada jam 10, ada jam 5 sore. Sekarang baru 2 dulu, jam 10 sama jam 5 sore. Oke? Jangan terlalu sibuk. Dan sibuknya itu kadang-kadang di hari Minggu bukan kerja, tapi sibuk yang lain, betul nggak? Tuhan bilang jangan terlalu sibuk sampai kita nggak punya kesempatan untuk ibadah. Lalu sekarang jawabannya orang apa? Ibadah online boleh nggak? Nggak ada ibadah online toh. Oke. Ada berapa gereja, saudara, yang sudah menutup sama sekali ibadah online-nya, streaming nggak dilakukan lagi. Mengapa? Karena supaya semua jemaat datang ke gereja langsung. Tapi datang nggak jemaatnya? Nggak datang lah. Begitu gereja yang stop ibadah online, ya gampang, tinggal cari channel YouTube yang lain, kan banyak. Betul toh? Dan kita lakukan tetap ibadah online, mengapa? Karena yang di rumah, yang sakit, yang menjaga orang sakit, mereka memerlukannya. Dan kita puji Tuhan untuk teknologi ini. Amin? Amin? Tapi kalau kita sedang sehat, kita tidak jaga orang sakit, mari saya ajak saudara duduk di sini bersama-sama, kita melatih diri kita untuk punya waktu tenang, istirahat, pause di hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya hari Senin sampai hari Sabtu, kita bisa ibadah dengan baik, karena kita sudah latihan setiap hari Minggu jam 10. Amin? Gambarannya kayak begini loh saudara. Saudara perlu tahu ibadah ini bisa berlangsung dengan baik. Karena sesungguhnya ada yang persiapan saudara. Tadi teman-teman itu yang pelayanan, mereka datang jam 8:30. Dulu kita latihan tuh hari Jumat, sekarang mereka latihannya hari Minggu jam 8:30. 1,5 jam sebelum ibadah dimulai. Dan mereka latihan di situ supaya apa? Supaya jam 10-nya bisa berlangsung dengan baik. Saya ngajak saudara memikirkan dengan cara demikian loh. Kita itu seperti latihan, seolah-olah kita hari Minggu jam 10 kita lagi latihan. Belajar tenang, pause di hadirat Tuhan. Supaya dari hari Senin sampai Sabtu, kita udah terbiasa melakukannya. Kita bisa, setiap kali kita butuh untuk berhenti, untuk tenang,
Di hari manapun. Kita bisa melakukannya karena kita sudah terbiasa. Lalu mungkin ada yang bertanya, gimana kalau hari off saya kerja, nggak hari Minggu? Jawabannya juga pertanyaan, saudara. Yang bilang harus hari Minggu, siapa, saudara? Karena, saudara perlu tahu, Sabat bukan bicara soal hari apa, tetapi soal apa yang dilakukan di hari Sabat. Yang penting kita ingat tadi, 3 kata ini. Arti kata Sabat, arti kata ingat, arti kata lindung, arti kata kuduskan. Tuhan cuma minta kita begini loh, sediakan satu waktu. Hari apapun gak ada masalah. Kita gak perlu tahu itu harusnya hari Sabtu, atau itu harusnya hari Minggu. Kita gak perlu perentangan itu hari ini. Tuhan cuma bilang sediakan satu hari, di mana kita ambil waktu untuk belajar tenang di hadirat Tuhan, istirahat, mengambil waktu buat hal yang berharga dalam hidup. Supaya apa? Kita melindungi diri kita, dan kehadiran kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Satu ayat terakhir, saudara, sebelum kita tutup. Mari kita baca di depan, ada. Di depan ada, Keluaran 20 ayat 11, 1, 2, 3. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara tahu, kira-kira menurut saudara, kita selalu dengar bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Betul ya? Dan hari ke-7 dia istirahat. Saudara pernah mikir nggak, kenapa Tuhan melakukannya? Apakah Tuhan kecapean setelah 6 hari kerja lalu dia istirahat? Pasti enggak, betul kan? Apakah Tuhan nggak bisa kerja terus 7 hari dalam seminggu? Tentu saja Tuhan pasti bisa. Dia maha kuasa, dia maha kuat. Tapi mengapa Tuhan melakukannya? Karena saudara tahu, satu hal penting daripada Tuhan adalah begini. Tuhan kita itu memerintahkan sesuatu. Dan dia tidak cuma perintah, dia bakal berikan pada kita teladan. Tuhan mau berkata kepada kita, ikutin aku, tiru aku, teladani aku. Bahkan aku yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa, mengambil waktu untuk istirahat, untuk tenang, untuk pause. Kalau Tuhan yang hebat itu melakukannya, dan kita berpikir bahwa kita tidak perlu melakukannya, berarti kita merasa bahwa kita itu lebih hebat daripada Tuhan. Karena Tuhan berkata sama kita, no, sediakan waktu, teladani aku, ambil waktu untuk istirahat. Jangan kerja terus. Jangan sibuk dengan hal lain terus. Firman Tuhan berkata pada kita, kamu ngerti prinsip ini, kamu lakukan. Dan kita semua yang adalah anak-anak Tuhan, setelah kita mengerti, kita melakukannya, mari kita bagikan nilai ini kepada orang-orang yang mungkin bekerja pada kita. Karena itu firman Tuhan tadi berkata dalam Ulangan 5 tadi, saudara. Kalimat terakhir adalah berkata demikian, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Yang artinya kamu ikuti perintah Tuhan, kamu berhenti. Sesudah itu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, hewan A, B, C, semuanya jangan kerja. Mengapa? Karena kita perlu belajar melakukan sesuatu, dan sesudah kita lakukan, kita berikan prinsip itu kepada orang-orang di sekitar kita, saudara. Saya terus terang sedih waktu tahu ada orang-orang Kristen yang punya karyawan Kristen, yang dia hari Minggu memang bosnya pergi ke gereja, tetapi karyawannya nggak boleh pergi ke gereja. Dan itu sesuatu yang saudara perlu tahu, nggak adil. Karena Tuhan berkata demikian, jangan cuma kita yang nikmati,
kebaikannya Tuhan, orang-orang yang bekerja pada kita juga harus nikmati. Masih ada banyak saudara yang bekerja, punya karyawan, tapi nggak kasih cuti sama sekali. Karena apa? Karena nggak mikirin sebuah prinsip penting. Kalau kita mau jadi orang yang baik, kalau kita mau jadi orang yang benar di hadapan Tuhan, kita nggak boleh jadi orang yang terlalu sibuk, saudara. Kutipan terakhir, saya ngomong ini mungkin belasan tahun yang lalu, saya udah ngomong. Kita perlu sadar, iblis itu selalu awalnya menggoda kita untuk melakukan dosa. Betul? Tapi lama-lama iblis itu pintar, saudara. Oh, nggak tergoda nih untuk bikin dosa. Lalu apa yang dia bakal tawarkan berikutnya? Oke deh, mau bikin dosa nggak boleh, sudah jangan bikin dosa. Tapi iblis bakal berusaha bikin kita jadi orang sibuk, saudara. Bakal bikin kita jadi orang-orang yang harus ikutin tren. Bakal bikin kita jadi orang-orang yang harus terus mengisi waktu kita. Seakan-akan kalau kita duduk tenang di rumah tuh kayak ada yang salah. Mengapa? Karena kalau kita terlalu sibuk, kita nggak bakal sempat jadi orang yang melakukan kebaikan. Betul? Kalau kita terlalu sibuk, kita bakal lupa untuk melakukan apa yang benar. Kalau kita terlalu sibuk, kita bakal lupa siapa Tuhan dan siapa kita. Dan akhirnya, iblis nggak perlu repot-repot godain kita bikin dosa. Lama-lama, kita yang bakal jatuh sendiri. Karena kita lupa, lalai, melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Karena kita tergoda untuk jadi terlalu sibuk. Jadi hari ini saudara, sekali lagi, saya berdoa buat kita semua. Kita bakal belajar prinsip ini. Ambil waktu untuk tenang, istirahat di hadapan Tuhan. Bersama dengan keluarga. Bersama dengan orang yang saudara sayang. Bersama dengan Tuhan yang saudara sayang. Ambil waktu. Jangan jadi terlalu sibuk sampai akhirnya saudara lupa siapa Tuhan dan siapa kita. Atau kita akhirnya memberhalakan diri kita. Waktu, keberhasilan, kejayaan ada pada diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah hari ini kami belajar firman Tuhan. Kalau kami adalah orang-orang yang selama ini terlalu sibuk, mungkin juga terlalu sibuk bekerja, lalu nggak punya waktu buat orang-orang yang kami sayang. Tuhan ampuni kami, karena kami sudah melanggar perintah Tuhan. Ampuni kami, karena kami sudah melanggar perintah Tuhan. Atau kalau bukan pekerjaan yang buat kami sibuk, tetapi hal-hal lain. Termasuk mungkin pegang handphone, terlalu banyak. Sampai anak-anak, pasangan yang minta waktu, kami lalaikan. Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan ini, melakukannya dalam kehidupan kami, untuk melindungi diri kami dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami perlu ambil waktu untuk istirahat, untuk tenang, untuk berhenti, untuk sabat di hadirat Tuhan. Tuhan tolong kami melakukannya Tuhan. Buatlah kami sadar bahwa hari besok belum tentu ada. Hari besok belum tentu ada buat kami ataupun untuk orang yang kami sayang. Biarlah kami selalu menyediakan waktu. Bukan yang sisa, tapi yang terbaik.
buat orang-orang yang kami kasihi. Supaya hidup kami berharga karena kami mengasihi. Bukan kami pikir berharga karena kami sibuk. Tuhan tolong kami melakukannya, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.